Inilah pentingnya sidang sudah berkali-kali. Termasuknya nanti kuasa insidentil ya Pak. Ya, Lalu kuasa insidentil itu apa sih Pak? ya, ya. Berarti nggak cuma dalam memilih pasangan yang harus teliti ya Pak. Ya. Bikin surat kuasa itu juga harus teliti kan. Podcast PTA Semarang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai warga peradilan, kembali lagi kita di Potas Podcast PTA Semarang. Kali ini bersama narasumber kita Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Semarang, Bapak Dr. Andes Toha Mansur SHMH. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini Bapak? Alhamdulillah baik-baik dan sehat. Alhamdulillah. Sobat Potas, hari ini kita akan membahas mengenai tentang surat kuasa ya Pak? Iya, betul. Baik. Kenapa sih Bapak mengambil tema surat kuasa Pak untuk episode hari ini? Gitu Pak. Terima kasih Mbak Silvi. Iya. Menurut saya surat kuasa khusus ini adalah salah satu hal yang sangat penting di dalam proses persidangan. Saya katakan sangat penting ini karena saya pernah punya pengalaman menangani perkara ekonomi syariah. Nah, surat kuasanya ini cacat formil. Cacatnya adalah kebetulan waktu itu perkara ekonomi syariah dari PA Surakarta. Nah, seharusnya itu dalam surat kuasa disebutkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Surakarta. Akan tetapi dalam surat kuasa tersebut berbunyi untuk berperkara di Pengadilan Negeri Surakarta. Nah, disinilah letak cacat formilnya surat kuasa ini, dan kebetulan oleh pihak pembanding hal ini dipersoalkan oleh pembanding, sehingga mau tidak mau sebagai hakim yang memeriksa perkara itu, karena ini surat kuasanya cacat formil sehingga tidak memenuhi syarat. Resikonya kalau surat kuasa ini cacat formil tidak memenuhi syarat, maka apakah itu jawaban atau hal-hal yang disampaikan oleh pihak itu dianggap tidak ada. Inilah pentingnya sidang sudah berkali-kali, sudah menyampaikan jawaban, mungkin ada replik, duplik dan sebagainya, sudah panjang, hanya cacat di dalam surat kuasa, maka semua aktivitas atau kegiatan dalam persidangan itu menjadi batal, dianggap tidak ada. Inilah urgensinya surat kuasa khusus. Gitu Mbak Sri. Kalau pengertiannya sendiri apa Pak? Ya, pengertian surat kuasa khusus itu dijelaskan dalam pasal 1792 KUH Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Di sana intinya berbunyi, pemberian kuasa adalah suatu persetujuan dengan mana seorang, bisa beberapa orang, memberikan kekuasaan kepada orang lain yang menerimanya untuk dan atas namanya menyelenggarakan suatu urusan. Dari pengertian ini, maka dalam pembuatan surat kuasa itu ada pihak pemberi dan ada pihak penerima. Dan tentang surat kuasa ini itu terikat dengan ketentuan pasal 1320 KUH Perdata, yaitu adanya syarat subjektif yang terdiri dari sepakat dan cakap, dan syarat objektif yang terdiri dari hal tertentu dan sebab yang halal. Kalau itu kan tadi pengertiannya ya Pak. Ya. Lalu dasar hukum dari surat kuasa apa aja nih Pak? Ya,
Betul sekali, ini pertanyaan Mbak Silvi. Untuk surat kuasa itu antara lain diatur dalam pasal 123 ayat 1 HIR, pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat, pasal 1795, 1813 dan 1817 KUH Perdata. Kemudian surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994. Itu aturan-aturan yang mengatur tentang surat kuasa khusus. Kalau tadi disampaikan bahwa penerima kuasa itu harus orang yang cakap gitu ya Pak? Ya, betul. Lalu untuk yang dapat bertindak sebagai kuasa hukum siapa aja nih Pak? Ya, betul. Tidak setiap orang bisa menerima sebagai penerima kuasa. Ini juga diatur dalam peraturan perundang-undangan, antara lain yang bisa bertindak sebagai kuasa hukum dalam kuasa khusus adalah antara lain advokat. Ini sesuai dengan pasal 32 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Kemudian jaksa dengan kuasa khusus sebagai kuasa atau wakil negara atau pemerintah sesuai dengan pasal 30 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang kejaksaan. Kemudian Biro Hukum Pemerintah atau TNI atau Polri atau kejaksaan. Selanjutnya bisa sebagai penerima kuasa adalah direksi atau pengurus atau karyawan yang ditunjuk dari suatu badan hukum. Kemudian mereka yang mendapat kuasa insidentil yang ditetapkan oleh ketua pengadilan seperti lembaga bantuan hukum dan biro hukum TNI atau Polri. Berarti kalau kita kayak pasangan suami istri gitu nggak bisa ya Pak? Nah, itu nanti masuknya di kuasa insidentil. Oh. Ya. Lalu untuk syarat dan format surat kuasa khusus itu bagaimana Pak? Ya, ini pertanyaan yang bagus. Jadi syarat untuk membuat surat kuasa khusus itu harus memenuhi ketentuan surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, antara lain menyebutkan kompetensi relatif di pengadilan agama mana surat kuasa dipergunakan atau di pengadilan negeri mana surat kuasa itu digunakan. Seperti tadi yang saya sampaikan di prolog, ini mengenai kompetensi seharusnya di pengadilan agama tertentu yang tadi saya sampaikan, pengadilan agama Surakarta, tapi itu di dalam surat kuasa mungkin karena copy paste untuk berperkara atau beracara di pengadilan negeri. Nah, ini satu hal yang sangat penting karena copy paste sehingga mengibatkan catat formil. Yang berikutnya menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak, apakah sebagai penggugat atau pemohon atau sebagai tergugat atau termohon. Ini juga pengalaman ketika kami bedah berkas di wilayah Kabupaten Pekalongan, itu ada satu perkara yang di situ surat kuasanya tidak dengan tegas menyebutkan apakah sebagai penggugat atau pemohon atau tergugat atau termohon. Pernah terjadi juga. Ini berarti advokatnya atau pengacaranya kurang teliti. Yang berikutnya menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan antara para pihak yang berperkara. Misalnya menyebutkan perkara waris atau harta bersama, perkara cerai gugat atau cerai talak. Yang berikutnya, syarat berikutnya adalah bahwa syarat yang saya sampaikan tadi dari nomor 1, 2, 3 itu sifatnya kumulatif. Maksudnya apabila salah satu syarat tidak terpenuhi, maka surat kuasa tersebut cacat formil dan semua tindakan yang dilakukan adalah tidak sah. Jadi syarat tadi merupakan satu kesatuan
Begitu Mbak Silvi. Berarti nggak cuma dalam memilih pasangan yang harus teliti ya Pak, Iya. bikin surat kuasa itu juga harus teliti kan? Harus teliti Ada juga. syarat-syaratnya Ada gitu ya syaratnya, Pak. harus dipenuhi. Oh, betul. Lalu untuk bentuk formulir surat kuasa khusus bagaimana Pak? Ini bentuk formulir surat kuasa khusus itu ada kalanya dalam bentuk autentik dan ada kalanya dibuat dalam akta di bawah tangan. Yang pertama, dalam bentuk autentik, maksudnya akta itu atau surat kuasa itu dibuat oleh notaris. Dibuat di hadapan notaris dengan dihadiri pemberi kuasa dan penerima kuasa. Kemudian akta yang dibuat di depan panitera pengadilan. Bisa pengadilan agama, kalau perkara di pengadilan agama, bisa panitera pengadilan negeri. Kemudian bisa dibuat di hadapan panitera pengadilan agama sesuai dengan kompetensi relatif. Jadi misalnya berperkara di pengadilan agama Semarang, ya surat kuasanya itu dibuat di hadapan panitera PA Semarang. Kemudian yang berikutnya dilegalisir atau disahkan oleh ketua pengadilan agama atau hakim agar kuasa itu sah sebagai akta autentik. Hal ini berdasarkan SEMA nomor 7 tahun 2012 tentang rumusan hukum hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung RI sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi pengadilan. Yang berikutnya, tadi yang pertama adalah dalam bentuk akta autentik. Bisa juga surat kuasa khusus itu dalam bentuk akta di bawah tangan. Apa itu akta di bawah tangan? Akta di bawah tangan adalah akta yang dibuat oleh para pihak pemberi kuasa dan penerima kuasa tanpa perantaraan seorang pejabat, tidak perlu delegalisasi dari pihak manapun. Bapak tadi kan menyebutkan kalau pasangan suami istri itu termasuknya nanti kuasa insidentil ya Pak? Ya, ya. Lalu kuasa insidentil itu apa sih Pak? Ya, ya. Nah, begini, surat kuasa insidentil adalah pemberian kuasa kepada keluarga atau kerabat pemberi kuasa dan tidak boleh advokat. Di sini bedanya. Kalau kuasa khusus, nah itu harus kepada advokat. Tapi kalau insidentil, nah kebalikannya. Jadi bukan advokat. Jadi penerima itu adalah masih ada hubungan kerabat atau keluarga dengan dari pemberi kuasa. Kemudian syaratnya kuasa insidentil itu yang pertama, seperti yang saya singgung, ada hubungan semenda atau keluarga sedarah sampai derajat ketiga yang dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Jadi tidak bisa sembarang ngaku-ngaku saya ini Gitu ya. iparnya, saya ini mertuanya, saya ini menantunya. Nah itu harus dibuktikan dengan surat keterangan dari kepala desa atau lurah. Yang berikutnya, penerima kuasa insidentil ini syaratnya dia tidak buta huruf. Bagaimana kalau buta huruf? Dia mewakili orang yang menguasakan, dia sendiri tidak bisa membaca dan menulis. Jadi harus bisa membaca, tidak buta huruf. Yang berikutnya, mengajukan permohonan izin kepada ketua pengadilan agama atau pengadilan negeri tempat diajukan perkara itu. Kalau misalnya berperkara di PA Semarang, ya izinnya, permohonan izin ditujukan kepada ketua PA Semarang. Yang berikutnya, penerima kuasa insidentil hanya sekali dalam setahun. Tidak boleh dalam waktu setahun itu menerima 2 kali surat kuasa insidentil. Oh, gitu. Begitu, Mbak Silvi. Kalau surat kuasa berarti harus ada tanda tangannya nih Pak. Ya, betul. Tapi bagi sebagian orang yang sudah sepuh atau tinggalnya di daerah terpencil gitu kan kadang kalau untuk tanda tangan nggak bisa ya Pak. Terus apakah bisa dengan cap jempol aja Pak? Ya, ya. Bisa. Ini pertanyaan yang bagus.
karena tidak semua orang bisa baca dan tulis. Ada yang buta huruf. Kalau buta huruf itu kan identik dengan dia tidak bisa tanda tangan atau bisa hanya cap jempol. Ini bisa. Jadi surat kuasa di bawah tangan yang dibuat dengan cap jempol adalah sah menurut hukum. Namun harus dilegalisir atau bahasa Belanda itu diwarmaking oleh pejabat yang berwenang, yaitu ketua pengadilan agama atau hakim atau panitera. Hal ini berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 7 tahun 2012 untuk Jawa dan Madura oleh notaris dan ketua pengadilan agama atau hakim untuk luar Jawa dan Madura. Berarti cap jempol bisa, tapi harus disahkan pengadilan gitu ya Pak, dilegalisir di pengadilan. Oh, baik. Lalu ada nggak sih Pak surat kuasa yang dibuatnya itu di luar negeri Pak? Sangat dimungkinkan. Kadang-kadang para pihak itu sedang bekerja atau tugas di luar negeri. Kalau misalnya harus pulang ke Indonesia mungkin pertingkat biaya, waktu dan lain sebagainya. Maka ada kalanya surat kuasa itu dibuat di luar negeri. Nah, keabsahan surat kuasa yang dibuat di luar negeri adalah tetap tunduk kepada pasal 123 ayat 1 HIR, kalau luar Jawa pasal 147 ayat 1 RBG, dan surat edaran Mahkamah Agung nomor 1 tahun 1971 Yungto atau merujuk surat edaran Mahkamah Agung nomor 6 tahun 1994, yaitu apa intinya aturan-aturan itu. Yang pertama, surat kuasa yang dibuat di luar negeri itu harus berbentuk tertulis atau autentik atau di bawah tangan. Yang kedua, syaratnya menyebut kompetensi relatif. Misalnya mau mengajukan perkara cerai. Nah, ini misalnya istri tinggalnya di Semarang, maka harus menyebutkan untuk berperkara di Pengadilan Agama Semarang. Itu kompetensi relatif. Yang berikutnya menyebut identitas dan kedudukan para pihak. Apakah dia sebagai penggugat atau tergugat, atau sebagai pemohon atau termohon. Kemudian syarat yang berikutnya menyebut objek dan jenis sengketa yang disengketakan. Misalnya dalam menyelesaikan perkara tergugat atau dari talak atau perkara waris atau harta bersama dan sebagainya. Nah, syarat yang terakhir harus dilegalisir oleh KBRI setempat atau oleh Konsulat Jenderal setempat. Hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 3038 K /PT /1981 tanggal 18 September tahun 1986. Itu Mbak. Berarti surat kuasa bisa dibuat di dalam maupun di luar negeri begitu ya Pak? Bisa, asal persyaratan yang tadi saya sampaikan itu terpenuhi. Dipenuhi. Oh gitu. Lalu untuk kasus perceraian begitu Pak, untuk ikrar talak nih bisa di surat kuasakan ya Pak? Bisa. Misalnya untuk perkara cerai talak, ketika seorang suami sudah diberi izin oleh pengadilan untuk mengucapkan ikrar talak, maka bisa karena satu dan lain hal dia tidak bisa hadir sendiri atau mengucapkan ikrar talak di pengadilan agama, maka sesuai ketentuan pasal 70 ayat 4 dan pasal 82 ayat 2 Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 tentang peradilan agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, yaitu surat kuasa khusus untuk mengucapkan ikrar talak atau mediasi harus dibuat dalam suatu akta autentik. Pembuatannya harus di hadapan pejabat yang berwenang, misalnya notaris atau panitera yang dihadiri pemberi kuasa dan penerima kuasa.
Itu Mbak Siti. Oh gitu. Lalu tadi kan sekilas tentang di pengadilan tingkat pertama ya Pak. Iya. Lalu ada nggak sih Pak perbedaan surat kuasa khusus untuk perkara banding kasasi Iya. dan PK Pak? Iya. Begini, kadang-kadang dalam surat kuasa di tingkat pertama itu dalam surat kuasanya pihak langsung mencantumkan ada klausul sekaligus untuk mengajukan banding dan kasasi. Nah, itu bisa, tidak perlu untuk perkara di tingkat banding atau kasasi. Nah, itu pihak membuat surat kuasa tersendiri. Jadi bisa, cukup ketika di tingkat pertama, misalnya di PA Ambarawa misalnya. Nah, itu ada perkara dalam surat kuasanya sudah mencantumkan sekaligus untuk mengajukan permohonan banding dan permohonan kasasi. Nah, itu dibenarkan, tidak perlu dengan surat kuasa khusus tersendiri. Oh, berarti nggak perlu bikin surat kuasa lagi gitu ya Pak? Iya, betul. Lalu untuk surat kuasa dalam persidangannya seperti apa Pak? Iya, begini, mungkin maksudnya Mbak Silvi ini kalau misalnya ada seseorang yang karena satu dan lain hal belum sempat membuat surat kuasa sebelum mengajukan perkara ke pengadilan agama Semarang misalnya. Nah, ketika pihak datang di persidangan, mungkin bisa sidang pertama atau kedua, nah itu langsung menyampaikan ke majelis hakim bahwa saya akan menguasakan perkara saya ini kepada si A misalnya. Nah, itu bisa dilakukan dan cukup dicatat di dalam berita acara sidang. Begitu. Jadi bisa. Kalau misalnya pemberi kuasa suatu saat berubah pikiran nih Pak, Ya. lalu mencabut kuasanya itu bisa nggak? Bisa. Bisa sekali. Jadi ini pencabutan surat kuasa oleh pemberi. Nah, itu tidak memerlukan persetujuan dari penerima kuasa. Jadi misalnya sewaktu dia berubah pikiran, kemudian mencabut surat kuasanya, itu tidak harus memberitahu kepada penerima kuasa. Tapi misalnya memberitahu ya lebih bagus. Karena ini perjanjian yang sifatnya adalah sepihak. Oh, gitu. Saya kira begitu. Ya. Baik sahabat Potas, itu tadi sekilas banyak ilmu nih Pak tentang materi surat kuasa yang kita sebelumnya nggak tahu, jadi lebih tahu nih Pak sekarang. Lalu bisa closing statement Bapak mengenai surat kuasa di episode kita hari ini? Oke, terima kasih. Seperti tadi di awal saya sampaikan bahwa surat kuasa ini adalah satu hal yang sangat penting di dalam beracara di pengadilan, baik pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Karena misalnya terdapat salah satu syarat yang tidak dipenuhi, maka surat kuasa itu akan menjadi cacat formil. Maka harapan saya kepada para praktisi, kepada para advokat atau pengacara, harap lebih hati-hati, teliti dan jeli di dalam membuat surat kuasa khusus agar tidak merugikan pihak yang memberi kuasa. Jadi karena ini pengalaman sudah pernah terjadi, ini kelemahannya adalah mungkin karena copy paste. Contoh tadi di awal, mestinya untuk berperkara di PA Surakarta, di situ karena copy paste untuk berada di pengadilan negeri. Maka ini catat formil. Itu yang pertama. Yang kedua, harapan saya kepada teman-teman hakim ketika memeriksa perkara, hendaknya lebih teliti dan jeli dalam memeriksa surat kuasa. Apakah syarat-syarat dalam pembuatan surat kuasa itu sudah terpenuhi sesuai dengan SEMA Mahkamah Agung atau belum. Nah, sebab jangan sampai sudah bersusah payah memeriksa perkara, sudah berhari-hari, ternyata ada satu kelemahan surat kuasanya tidak memenuhi syarat, maka ini pekerjaan kita adalah menjadi sia-sia. Saya kira begitu.
Oke. closing statement Iya. saya. Baik, Sobat Potas, tak terasa kita sudah sampai di penghujung. Udah sampai di akhir nih Pak, nggak cuma penghujung ya Pak. Di akhir pembicaraan mengenai materi hari ini. Baik, sebentar lagi kita sudah memasuki bulan puasa. Demikian tadi perbincangan kita mengenai surat kuasa. Terima kasih Bapak atas Oke, materi sama-sama. hari ini. Semoga sehat selalu dan tambah sukses Bapak. Siang-siang makan buah serikaya, jangan lupa like dan subscribe-nya ya. Terima kasih. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.